Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Halimah Bawazir selaku Ketua PC Wanita Al-Irsyad Kota Bekasi beserta seluruh staf pengurus, Ustadz Zaim Muhtadi Ihsan selaku narasumber, Umahat, bunda-bunda, dan hadirin sekalian peserta kajian online daurah spesial menjelang Ramadan, pengurus cabang Wanita Al-Irsyad Kota Bekasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar bagi kita semua pada pagi hari ini, Ahad 26 Februari 2023, kita dapat berjumpa dalam kajian online daurah spesial menjelang Ramadan, pengurus cabang Wanita Al-Irsyad Kota Bekasi episode 3. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang pada hari ini berhalangan. Semoga Allah senantiasa limpahkan kesehatan dan kemudahan dalam setiap urusannya. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang istiqomah mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Izinkan saya membacakan tata tertib acaranya terlebih dahulu. Yang pertama, dimohon off mic, hadir 10 menit lebih awal, mempersiapkan alat tulis, dan pertanyaan boleh ditulis dalam chat saat materi berlangsung, dan nanti pertanyaannya akan dibacakan oleh MC atau dapat menanyakan langsung saat sesi tanya jawab setelah materi dengan raise hand. Saya akan membacakan CV dari Ustadznya terlebih dahulu. Nama Ustadznya Zaim Muhtadi Ihsan, tempat tanggal lahir Jakarta 21 April 1998, alamat Rawa Bebek RT 1 RW 1 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Pendidikan TKIT Al-Huda, SDIT Al-Husnayain, MTSN 31 Jakarta Timur, Man Insan Cendikia Jambi, I'dad Lugawi LIPIA Jakarta, Diploma Akademi Imam Malik Istanbul Turki, Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah, aktivitas di Madinah sebagai mahasiswa tingkat 11 dari 12 tingkat. Di Indonesia, Khotib tetap Masjid PT Indopek Pratama Bekasi dan Universitas Esa Unggul Bekasi. Pengisi kajian Musola Al-Muhajirin Pulau Gebang, pengisi kajian Majelis Taklim Umahatul Huda Pulau Gebang, koordinator musrif dan pemateri di Rumah Tahfiz Al-Huda Bekasi, penulis dan editor buku pelajaran bahasa Arab Yayasan Permata Hati Tambun. Sebelum kita memasuki acara, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Dimohon bunda-bunda untuk menghidupkan mic dan kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita memasuki acara, untuk dokumentasi mohon untuk seluruh peserta kajian untuk menghidupkan kamera karena akan diadakan sesi foto bersama. Kepada Bang Mirza mohon dibantu untuk dokumentasinya.
Oke, baik. Kita screenshot sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya kembalikan lagi ke Bu Hetty. Baiklah, kita langsung masuk kepada inti acara pada pagi hari ini. Kita dengarkan bersama tausiah dan tanya jawab daurah menjelang Ramadan dengan tema doa dan amalan terbaik di bulan Ramadan bersama Ustadz Zaim Muhtadi Ihsan, live dari kota Madinah. Kepada Ustadz Zaim Muhtadi Ihsan, waktu kami persilahkan. Terima kasih Bunda Heti. Suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Saya izin share screen ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat, bifadlihi tatanazzalu khairat, wa bitaufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Huwa alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan Bunda Lili Bawazir selaku Ketua PCW Al-Irsyad Bekasi, begitu pula Bunda Heti Wardah selaku MC dan moderator, dan seluruh hadirin pengurus PCW Al-Irsyad Bekasi dan juga seluruh audiens yang pada kesempatan kali ini hadir di ruang Zoom untuk bersama-sama kita menghadiri agenda pada hari ini, yaitu daurah spesial menjelang Ramadan, episode keempat dengan tema amalan terbaik di bulan Ramadan dan pengaruh manfaatnya bagi kehidupan. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang melimpahkan kepada kita nikmat yang tak henti-henti. Kita sudah bersama-sama belajar tentang apa-apa yang mesti kita ketahui untuk menghadapi bulan Ramadan dari episode 1 sampai ketiganya. Maka Allah sampaikan kita pada hari ini untuk kembali bertemu membahas hal yang berkaitan dengan amal di bulan Ramadan, lebih spesifik, yaitu tentang amal-amal apa saja yang bisa kita kerjakan dan apa pengaruhnya yang bisa kita rasakan ketika kita mengerjakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dan keikhlasan, begitu pula ilmu yang bermanfaat atas apa-apa yang ingin kita kerjakan, hingga pada akhirnya di Ramadan nanti kita bisa menjalankan amal-amal ini dengan baik dan dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mengawali agenda kita pada kesempatan ini, izinkan saya
Izinkan saya untuk mengawali dengan 2 poin besar yang harapannya setelah webinar ini, setelah Zoom ini, kita bisa sama-sama menjawab dan mengetahui apa maksud dari 2 substansi yang ada di slide berikut ini. Yang pertama adalah orang yang merugi. Yang kedua, bagaimana agar tidak merugi. Maka kalau tema dan judulnya adalah amalan-amalan yang bisa kita kerjakan dan apa manfaatnya untuk kita ketika setelah mengerjakannya, maka setelah webinar ini, harapan kami adalah kita sama-sama bisa menjawab apa itu definisi orang yang rugi menurut tema kita pada kesempatan ini, dan bagaimana agar kita tidak termasuk dalam orang-orang yang rugi tersebut. Maka untuk mengawali pembahasan ini, kami hadirkan hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Wa raghima anfu rajulin dakhala alayhi ramadhana thumma salakha qabla an yughfara lahu. Wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah." Sungguh merugi, sungguh celaka. Siapa saja? Ada 3 orang yang Rasulullah maksud di sini. Yang Rasulullah maksud di sini ada 3 orang yang celaka dan rugi. Karena definisi dari raghima anfu rajulin adalah hidung seseorang itu tersentuh kepada tanah. Dan maksud dari hidung seorang itu tersentuh pada tanah adalah bahwasanya orang itu adalah orang yang celaka dan orang yang hina. Maka golongan pertama yang Rasulullah maksud adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad, tapi dia tak bersolawat pada Nabi Muhammad. Ketika disebut nama Rasulullah, tapi ia hanya diam saja dan tak mengucapkan solawat serta berdoa untuk Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Dan yang kedua, celaka orang yang ia mendapati Ramadan, orang yang Ramadan itu hadir di kehidupannya, tapi dia melewati Ramadan dan Ramadan itu selesai, tapi dia belum diampuni dosanya. Allah kasih dia umur, Allah kasih dia usia, Allah kasih dia nikmat kesempatan untuk mendapati Ramadan, tapi ia tak memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, yang semestinya ia berpeluang untuk diampuni dosanya, tapi karena dia tak pandai dalam memanfaatkan kesempatan dan waktu tersebut, maka ia keluar Ramadan dan dia belum diampuni. Maka ini termasuk orang yang merugi yang kedua. Dan yang ketiga, raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Maka orang yang ketiga yang merugi adalah orang yang dia mendapati di usia senja orang tuanya masih hidup, masih sehat. Dia mendapati di hidupnya itu ada orang tuanya yang berjuang ketika dia kecil, ketika dia remaja, ketika dia dewasa untuk menafkahi, untuk mengasihi dan mencintainya. Tapi ketika dia dapati orang tuanya di usia senjanya, itu tak membuat ia masuk ke dalam surga. Itu tak membuat ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad bersabda bahwasannya orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah atau pintu surga yang paling mudah diakses. Maka tatkala kita memiliki kesempatan untuk berbakti pada orang tua kita, terlebih di usia senjanya, maka gunakan kesempatan ini dengan maksimal, gunakan kesempatan ini dengan baik agar kesempatan ini bisa kita jadikan senjata kita dan peluang kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan pertama adalah golongan orang yang ketika Rasulullah SAW itu bersalawat, ketika diucapkan nama Nabi Muhammad tapi ia tak bersolawat, dan orang yang masuk ke dalam Ramadan tapi dia tak diampuni ketika Ramadan itu lewat, dan yang ketiga adalah orang yang mendapati orang tuanya itu di usia senja, tapi itu tak membuatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah pun juga bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, faradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim,
wa tughallu fihi mardatu syayatin wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, dan bulan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalamnya pahala-pahala yang berkali lipat yang tak dimiliki di bulan-bulan dan waktu lain. Makanya ia diberkahi. Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kalian semua puasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Al-Baqarah ayat 183. Dan di Ramadan ini Allah bukakan pintu-pintu surga dan Allah tutup pintu-pintu neraka serta Allah belenggu tipu daya setan. Maksudnya apa? Ada ulama yang mendefinisikan bahwasanya memang pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Tapi ada juga ulama yang mendefinisikan dan mentafsirkan bahwasanya maksudnya adalah di bulan Ramadan ini itu pahala-pahala melimpah ruah, kebaikan-kebaikan kesempatan untuk dikerjakan yang melimpah ruah, serta kemaksiatan itu tertutup, cenderung tertutup, dan orang itu secara fitrahnya karena bi'ah atau lingkungannya itu pada beramal, maka dia seakan-akan ingin berhenti untuk melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya ia kerjakan berupa kemaksiatan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala itu buka pintu surga dan tutup pintu neraka serta dibelenggu syaitan, maka inilah kesempatan manusia, terlebih khusus seorang muslim yang merasakan bulan Ramadan untuk beramal, untuk berburu kebaikan, setelah meninggalkan hal-hal sia-sia dan kemaksiatan yang mungkin sebelumnya ia kerjakan. Wa fihi, dan di Ramadan ini lailatun hiya khairun min alfi syahr. Dan di Ramadan ini ada satu malam yang malam ini itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Dan jadi para ulama itu mengistinbat, mengambil hukum-hukum, menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad, kemudian mereka menyimpulkan dan meletakkannya pada perkataan-perkataan dan pada kalimat-kalimat hikmah yang itu bisa menjadikan motivasi untuk kita dalam beramal. Imam Ibnu Jauzi berkata, "Thawabul amal yazidu bi ziyadati syarafil waqt." Pahala suatu amalan itu bertambah beriringan dengan bertambahnya kemuliaan suatu waktu. Kalau beramal di bulan-bulan non-haram atau bulan-bulan biasa, itu mungkin pahalanya satu kebaikan dinilai 10 pahala berkali lipat. Tapi di bulan-bulan haram, khususnya di bulan Ramadan, pahala-pahala itu akan bertambah. Bertambah menjadi seperti apa? Allahu a'lam. Itu ranah Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika kita beramal di bulan biasa mungkin diganjar dengan 10 kali lipat, tapi di bulan Ramadan karena waktunya ini waktu yang spesial, waktunya waktu yang mulia, bertambah kemuliaan di sisinya, maka pahala pun juga akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan melebihi bulan-bulan dan waktu-waktu biasa. Kemudian Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai berkata, "Shaumu yaumi min Ramadan afdalu min alfi yaum." Puasa di satu hari di bulan Ramadan itu lebih baik daripada puasa 1000 hari di luar Ramadan. Dan tasbih, zikir di Ramadan itu lebih baik, lebih afdal, lebih mulia dari 1000 tasbih di luar Ramadan. Dan satu rakaat wa rakaatun, dan rakaat fihi afdal min alfi rakaat. Dan rakaat di bulan Ramadan itu lebih mulia, lebih bagus dari 1000 rakaat di bulan Ramadan. Kemudian Imam Ibn Abi Dunya juga meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri dalam kitabnya Fadail Ramadan bahwasanya tasbih fi Ramadan afdal min alfi tasbihatin fi ghairi. Senada dengan yang dikatakan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai, bahwasanya satu tasbih, satu zikir yang dilantunkan dan dilafadzkan di bulan Ramadan itu lebih baik dari 1000 tasbih yang ada di selainnya. Poinnya apa? Poinnya bukan berarti ini kita hitung-hitungan. Oh, saya tasbih sekali, berarti saya sudah dibalas 1000 kali sama Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan Ramadan ini supaya kita bisa beramal secara maksimal, secara sungguh-sungguh, hingga pahala yang akan kita raih pun itu sangat-sangat besar dan berlipat ganda dan bisa mendatangkan dan menghadirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita mengetahui orang-orang yang merugi serta kemuliaan Ramadan
yang bisa kita dapati agar kita tak tergolong orang yang merugi, kita mesti mengetahui apa-apa saja yang bisa kita kerjakan dari amal-amal yang itu bisa menjadikan kita beruntung dan tak merugi, serta bisa mendapati fadilah Ramadan dengan baik. Yang pertama, yang pasti akan selalu dihadirkan dari setiap kajian adalah bagaimana kita mengatur niat kita, baik sebelum Ramadan, ketika Ramadan, dan setelah Ramadan, seterusnya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Hadis yang sangat masyhur, yang sering kita dengar, dan mesti kita taruh di pelupuk mata kita, saking agung dan pentingnya hadis ini. Sesungguhnya amal-amal manusia itu bergantung pada niatnya. Sesungguhnya amal-amal tiap muslim itu bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang itu akan diganjar sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ketika kita ingin menyambut Ramadan dan kita sudah berniat untuk memaksimalkan diri kita di Ramadan dengan amal-amal yang penuh dengan kemuliaan dan agung pahalanya, maka ketika kita memasuki Ramadan, jangan sampai niat kita salah. Jangan sampai kita meniatkan untuk beramal di Ramadan, jangan sampai kita niat untuk puasa di Ramadan untuk hal-hal yang sifatnya materi dan duniawi. Misal, saya memiliki jabatan yang tinggi di kantor saya memiliki prestis di lingkungan circle saya, maka malu dong kalau saya nggak puasa, malu dong kalau saya nggak sedekah sekian rupiah, malu dong kalau saya tidak iktikaf bersama mereka semua di masjid, malu dong, gengsi dong, apa kata mereka, apa kata dunia. Maka ini niat yang salah dan keliru, yang hanya mendatangkan letih badan dan letih jiwa, serta menihilkan daripada reward dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia hanya mendapatkan apa yang ia niatkan, yaitu pandangan-pandangan dari manusia dan tak ada pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalnya, apapun pekerjaannya, sekecil apapun itu ibadahnya, sekecil apapun itu amalnya, niatkan hanya karena Allah. Bukan karena pandangan manusia, bukan karena ingin dibilang hebat, bukan karena ingin dibilang soleh, bukan karena pandangan-pandangan apapun dari manusia, terlebih hanya karena ingin dipuji, terlebih hanya ingin dipandang baik, maka itu tepikan semua, negasikan semua, dan hadirkan niat yang ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, agar apa-apa yang kita kerjakan itu tak hanya menghadirkan letih, capek badan dan terkurasnya waktu dan harta, tapi juga bisa menghadirkan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi sebelum kita beramal puasa, beramal sholat, beramal yang setelahnya nanti akan kita bahas, sebelum kita memasuki Ramadan, jauh-jauh hari sebelum Ramadan, hadirkan niat ikhlas itu. Hadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentunya adalah puasa. Tentunya adalah puasa. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu idza kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan untuk kalian semua berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu itu merasakannya, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Itu dalil pensyariatan puasa dan kewajiban bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita sama-sama sudah mengetahui kewajiban puasa. Kemudian Rasulullah SAW itu memberikan jabaran dan penjelasan tentang apa yang kita dapat ketika kita puasa Ramadan. Beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa setiap muslim yang berpuasa Ramadan dengan dua qaid, dua ikatan, dua syarat. Kalau ingin mendapatkan fadilah ini, mesti menghadirkan dua syarat ini. Imanan, yaitu iman. Iman terhadap apa? Mengimani hukum Ramadan ini wajib. Mengimani bahwasanya di zaman-zaman dahulu, umat-umat terdahulu itu juga mereka merasakan kewajiban puasa dan mengimani tentunya hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala itu syariatkan. Kemudian selain iman apa?
wahtisaban, yaitu mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan wahtisaban ini kaitannya dengan hadis ini, hadis niat. Karena apa? Karena syarat yang kedua selain iman adalah ia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mengharapkan pujian dari makhluk, dia tak mengharapkan sanjungan dari makhluk, dia tak mengharapkan apapun materi yang dia dapatkan dari manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Yang dia harapkan dari puasanya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah melakukan puasa dengan iman yang utuh karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan fadilah, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dosa apa? Dosa yang kecil-kecil, bukan dosa yang besar. Karena dosa yang besar yaitu syirik ataupun dosa besar lainnya ataupun yang menyangkut pada makhluk-makhluk Allah, itu perlu ditaubati pada Allah dan perlu ditunaikan hak-hak makhluk tersebut kepada yang bersangkutan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tak peduli ia meninggalkan makanan dan minumannya. Barang siapa yang ketika puasa Ramadan, yang ketika sedang berpuasa, ia tidak meninggalkan perkataan dosa. Ia tetap mencela orang, ia tetap menggibah orang, ia tetap mengadu domba orang, ia tetap menggosipi orang, ia tetap menggunjing orang. Dan dia juga tak meninggalkan perbuatan dosa. Ia berbohong, ia tidak sholat, ia melakukan maksiat-maksiat yang sama-sama diketahui, maka Allah tak peduli ia meninggalkan makanan dan minumannya. Maksudnya apa? Allah nggak peduli ia puasa. Allah nggak peduli gimana dia menahan haus dan laparnya. Karena dia hanya mendapatkan keguguran dari kewajiban puasa saja. Tapi ia tak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang itu sebenarnya melimpah ruah. Sebenarnya ia bisa mendapatkan pahala yang banyak utuh. Tapi karena dia mengunjing orang, dia memfitnah orang, dia melakukan kemaksiatan, bahkan dia tidak sholat dan dia tidak melaksanakan kewajiban yang lainnya, maka pahala yang semestinya utuh ini berguguran, berkurang kadarnya, beriringan dengan banyaknya maksiat-maksiat yang ia lakukan dan kerjakan. Sampai pada akhirnya dia hanya merasakan haus, hanya merasakan letih, capek, dan berkurang tenaga, waktu, dan harta, tanpa dia bisa merasakan pahala-pahala yang bisa ia raih semestinya. Karena apa? Karena ia tidak meninggalkan kemaksiatan dan perkataan-perkataan dusta. Maka Allah tak melihat bagaimana dia menahan haus dan laparnya. Karena dia hanya merasakan capek, letih, dan haus dan lapar. Kemudian, amalan ketiga yang bisa kita kerjakan di Ramadan setelah niat, mengatur niat dengan ikhlas, dan puasa dengan meninggalkan kemaksiatan dan yang bisa merusaknya, yaitu adalah qiyamul lail. Rasulullah bersabda, yang hadisnya itu senada dan satu teks dari yang hadis puasa tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dan siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, para ulama mentafsiri qama ramadhana di sini adalah tarawih. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail umumnya, dengan syarat dua lagi, dengan syarat itu dengan iman, mengimani hukum qiyam ini dan mengimani syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penolakan sedikit pun, wahtisaban, dan ia hanya mengharap pahala dari Allah. Dia hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengharap sanjungan dari Allah, bukan dari makhluk. Maka dia juga akan mendapatkan peluang untuk diampuni dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu pahala-pahala berupa pengampunan dosa, dosa-dosa kecil yang mungkin belum sempat dia istighfari, yang mungkin belum sempat ia taubati, tapi karena amalan-amalan yang ia kerjakan ini,
ia raih fadilah ini. Maka ini kesempatan emas buat kita yang Allah sampaikan Ramadan kepada kita dengan menjalankan puasa dan sholat malam, dengan menghadirkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala secara utuh dan hanya mengharapkan pahala darinya. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala itu ampuni dosa-dosa kita, berikan ampunan pada kita agar setelah kita melewati Ramadan kita telah menjadi hamba-hamba yang Allah ampuni dan tidak merugi sebagaimana yang tadi Nabi Muhammad singgung di hadis yang telah kita sama-sama bahas. Kemudian yang keempat adalah yang para ulama itu sangat perhatikan ketika hadir Ramadan. Amalan yang para ulama itu benar-benar tafarrug an asghalihi lil Quran, yaitu menepikan seluruh aktivitasnya dan hanya bercengkrama dan berduaan dengan Al-Quran. Karena kenapa Al-Quran? Kenapa mesti Al-Quran di Ramadan? Kenapa mesti kita bercengkrama dengan Al-Quran di Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di Ramadan inilah diturunkan Al-Quran. Dan begitu pula senada difirmankan di surah Al-Qadr ayat 1 sampai 3, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Dan tahukah kalian apa malam Lailatul Qadr itu? Ialah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan di sini ditarik kesimpulan bahwasannya Al-Quran itu sungguh mulia. Al-Quran itu firman Allah dan kalam Allah. Dan ia akan kekal karena dia ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat seseorang, sifat itu akan mengikuti pada yang disifatinya. Ketika yang disifati adalah yang maha kekal, maka sifat tersebut adalah akan kekal juga. Kemudian Al-Quran ini diturunkan di bulan yang Allah Subhanahu wa taala itu sanjung dan muliakan. Bulan Haram itu bulan Ramadan yang itu dilipat gandakannya pahala-pahala. Maka ketika bercengkrama di luar Ramadan itu mulia, itu indah, itu luar biasa hebat, maka bercengkrama, bersahabat, dan berduaan dengan Al-Quran di bulan Ramadan, itu fadilahnya, itu kualitasnya lebih utama, lebih maksimal, dan lebih baik lagi. Bahkan jauh lebih besar. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Malik, yang beliau adalah imam madhab dan mufti di Madinah pada zamannya, sehari-hari beliau berfatwa, mengajar, bukan majlis ta'lim, bukan muhadharah, bukan dars-dars dan pelajaran, tapi tatkala Ramadan itu datang, Ramadan itu hadir, dia menutup kitab-kitabnya, berhenti dari fatwa, dan dia menyibukkan dirinya hanya dengan Al-Quran. Dia menyibukkan dirinya hanya dengan Al-Quran. Begitu pula Imam Syafi'i yang dalam sebulan dia bisa menghatamkan 60 kali khatam. Maka ini menggambarkan bahwa kualitas mereka, para ulama terdahulu dalam bercengkram dengan Al-Quran itu sungguh luar biasa. Karena Nabi Muhammad bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Hadis ini hadis yang berlaku di seluruh keadaan. Baik di Ramadan dan luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan saja Nabi Muhammad itu sanjung bahwasanya orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang sebaik-baik dari manusia. Bagaimana jika kita kerjakan amal ini di dalam bulan yang penuh kemuliaan? Maka sungguh kemuliaan akan bertambah lagi. Akan bertambah sebaik-baik lagi. Kemudian, di hadis yang lain, Nabi Muhammad pun juga bersabda, barang siapa yang man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Dan aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Al-Quran itu penuh dengan kemuliaan. Karena penuh dengan kemuliaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjanjikan pahala yang agung bagi seorang yang membacanya. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya, ketika kita sholat itu akan bernilai 10 pahala dalam pengerjaannya, maka tatkala kita baca Al-Quran yang isinya itu 6.236 ayat, yang kalau kita baca, hatamkan di bulan Ramadan, bahkan lebih dari sekali, maka berapa banyak pahala yang akan kita raih. Karena alif lam itu bukan satu huruf. Karena di Arab terdahulu itu di masyhur atau dipahami huruf itu kalau di bahasa Indonesia huruf adalah A, B, C, D. Tapi kalau di Arab yang pada zaman tersebut, pada zaman hadis ini itu Nabi Muhammad SAW itu lafadzkan dan disebutkan yang masyhur, bukan yang masyhur, yang salah satu yang dipahami oleh kalangan Arab, huruf itu termasuk kalimat, termasuk kata juga. Jadi untuk membedakan dari pemahaman yang itu, Rasulullah SAW itu menjelaskan bahwasannya alif lam mim itu bukan satu huruf. Sebagaimana yang mungkin kalian, wahai bangsa Arab, pahami. Tapi yang dimaksud huruf di hadis ini adalah alif. Alif saja satu huruf. Dari alif lam mim. Lamnya satu huruf. Dan mimnya satu huruf. Jadi tiap huruf hijaiyah ini yang kita baca akan Allah ganjar dengan 10 kali lipat pahala. Itu di luar Ramadan. Maka bagaimana di bulan Ramadan? Yang itu pahala dilipat gandakan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa gandakan dengan batas yang tak terhingga sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, apa yang bisa kita kerjakan setelah niat, setelah puasa, setelah qiyamul lail adalah umrah. Adalah umrah. Bukankah umrah bisa dikerjakan di luar Ramadan? Iya. Tapi amal-amal ini yang kami hadirkan adalah amal-amal yang di luar Ramadan bisa dikerjakan, tapi di Ramadan terasa lebih spesial dengan fadilah tertentu yang memiliki fadilah tersebut. Rasulullah SAW bersabda ketika sedang bercakap-cakap dengan salah seorang perempuan, yang ketika salah seorang perempuan itu tak sempat menunaikan haji karena disibukkan dengan satu lain hal, Rasulullah memberikan sebuah solusi, fa'inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Nah, kalau misalkan kamu itu kemarin ketika bulan haji belum sempat menunaikan haji dan terluput dari menunaikan ibadah haji, maka tunaikanlah umrah di Ramadan. Tunaikanlah umrah di Ramadan karena sungguhnya pahala umrah itu kadarnya seperti haji atau bahkan haji bersamaku. Pahala bagi seorang muslim yang menunaikan umrah di bulan suci Ramadan itu seperti ini, menunaikan haji dengan segala macam perjuangan haji di bulan Dzulhijjah itu, atau bahkan haji bersama Rasulullah. Bayangkan haji sendiri saja itu mulia sekali pahalanya, itu agung pahalanya, dan di sisi Allah sangat besar kedudukannya. Bagaimana dengan haji bersama Rasulullah SAW? Jauh lebih besar lagi. Maka umrah di Ramadan itu pahalanya setara dengan yang demikian. Dan ingat, ini kadarnya pahala. Kadar persamaannya adalah pahala. Dan haji di Ramadan bukan berarti dia menggugurkan kewajiban, umrah di Ramadan bukan berarti ia menggugurkan kewajiban haji bagi seorang muslim. Jadi jangan sangka, kok kamu bilang udah haji, emang udah haji? Udah dong, kemarin umrah di Ramadan. Enggak. Umrah Ramadan itu tidak menggugurkan kewajiban haji bagi seorang muslim. Ia hanya setara kadar pahalanya bagi orang yang menunaikan di Ramadan dan akan mendapat pahala sebesar orang yang haji atau bahkan haji di bulan Ramadan bersama Rasulullah SAW. Maka bagi kita yang mungkin memiliki kelebihan harta dan kesempatan, kalau memang memiliki keluangan untuk bisa menunaikan umrah di Ramadan dan belum pernah, maka silakan bisa meluangkan waktunya untuk kemudian mendapatkan fadilah pahala yang Nabi Muhammad SAW maksud di hadis ini. Kemudian yang keenam adalah sedekah. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas.
Wa kana ajudu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu adalah orang yang dermawan. Rasulullah sehari-harinya adalah orang yang baik hati, yang dermawan, baik materi maupun non-materi. Dan ialah Rasulullah yang ketika Ramadan hadir, ia akan menjadi lebih dermawan lagi. Kalau di bulan-bulan Ramadan Rasulullah itu dermawan, maka di luar Ramadan itu kedermawanannya jauh melebihi ketika Rasulullah berada di luar Ramadan. Dan sedekah ini banyak sekali bentuknya. Jangan sangka kita hanya bisa sedekah berupa materi yang banyak. Kita bisa bersedekah menyesuaikan keadaan yang kita miliki. Kita memiliki 20.000 rupiah untuk disedekahi, maka berikanlah pada orang yang membutuhkan. Bisa kita konversikan menjadi bentuk takjil, bukaan untuk orang yang puasa, yang itu pahalanya bisa setara dengan orang yang puasa tersebut, sebagaimana akan kita bahas setelah ini, atau kita bisa mengasihi dan bersedekah kepada orang yang memiliki kebutuhan mendesak, baik untuk membayar hutang, membayar sekolah, ataupun orang-orang yang mungkin Allah Subhanahu wa taala uji dengan musibah-musibah seperti gempa, banjir, longsor dan lain sebagainya. Ataupun hanya sekedar sedekah senyuman, kalau diniatkan karena Allah, bisa Allah Subhanahu wa taala itu hadirkan pahala yang melimpah untuk orang yang senyum tersebut. Atau orang yang memiliki ilmu, yang ingin ia berkorban dan berjuang dengan sedekah dengan ilmu tersebut, maka akan Allah hitung pahala sedekah. Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk menjadikan diri kita andil ambil bagian dari hadis Nabi yang demikian. Meneladani kedermawanan Nabi di luar Ramadan, serta juga mengaplikasikannya di Ramadan untuk merasakan dan mendapat bagian pahala yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi bukaan bagi orang yang sedang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka baginya itu pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Min ghairu annahu la yanqusu min ajri as-shaim syai', tanpa akan dikurangi pahala dari orang yang puasa tersebut. Jadi jangan khawatir, jangan pikir kalau ada seseorang yang memberi bukaan kepada orang yang puasa, lantas orang yang ngasih bukaan ini seakan-akan mengambil pahala puasa dari orang yang puasa. Tidak. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala hadirkan pahala yang adil, yang seimbang untuk mereka berdua. Bagi orang yang puasa, baginya pahala, dan bagi orang yang memberikan makanan sedekah bukaan, bagi dia pahala juga. Maka bayangkan, kalau kita itu memberikan sedekah kepada orang-orang yang kesehariannya di bulan Ramadan itu melantunkan ayat suci Al-Quran. Berapa pahala yang ia dapatkan di puasa tersebut? Berapa pahala yang ia dapatkan ketika ia menjalankan puasa tersebut? Maka sebagaimana pahala besar yang ia dapatkan, begitu pula besarnya pahala yang didapatkan orang-orang yang memberikan atau menyantuni dan sedekah bukaan pada orang yang puasa tersebut. Maka bagaimana pahala yang kita dapatkan kalau kita bersedekah pada thalibul ilm, kepada orang yang sedang menuntut ilmu di bulan Ramadan? Mereka haus, mereka lapar, mereka berjuang dengan segala tantangannya untuk belajar. Karena belajar itu, kita sama-sama pernah belajar tentunya, itu menguras energi, menguras tenaga, menguras pikiran, dan tentunya ketika tak ada asupan yang masuk, itu akan berpengaruh pada konsentrasi, pada tenaga, dan lain sebagainya. Nah, perjuangannya besar, otomatis pahala yang Allah berikan itu besar. Belum lagi keutamaan menuntut ilmu yang sangat-sangat agung. Bayangkan berapa pahala kalau orang ini itu benar-benar menunaikan puasanya karena Allah dan menghindari dari perbuatan dosa, kita mengiringnya dengan amal-amal ibadah, menuntut ilmu, baca Quran, dan lain sebagainya, maka besar pahala ini yang didapatkan olehnya. Kalau kita menyantuni dan bersedekah pahala puasa pada orang tersebut, maka kita juga akan merasakan kecipratan pahala yang semisal dengannya. Maka kita bisa mengatur taktik kalau kita ingin memiliki pahala yang agung,
yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain kita bersedekah pada orang-orang yang sangat membutuhkan di luar sana, fakir miskin, kita juga bisa sisihkan sebagian harta rezeki kita untuk bersedekah pada penghafal Quran, pada adik-adik yatim piatu yang mungkin sedang belajar berjuang, yang dengan segala keterbatasannya itu mereka sangat-sangat sabar, dengan harapan kita bisa membantu mereka, bermanfaat untuk mereka di bulan Ramadan, dan juga kita bisa merasakan manfaat pahala yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan, kadarnya sesuai dengan apa yang mereka rasakan di waktu tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah memaafkan. Memaafkan. Rasulullah bersabda, pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Maka seorang hamba itu akan diampuni, akan berpeluang untuk diampuni dosa-dosa kecilnya, selama dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selama ia tidak syirik pada Allah, maka ia akan berpeluang diampuni. Pengecualian satu orang siapa? Adalah orang-orang yang memiliki permusuhan dan kebencian kepada saudaranya. Maka dikatakan kepada para malaikat, tangguhkanlah bagi kedua orang ini yang sedang bermusuhan. Orang A yang B yang sedang selek, yang sedang bermusuhan, yang sedang saling membenci, tangguhkanlah dia dari ampunanku. Sampai kapan? Sampai ia itu saling memaafkan. Dan sampai ia saling memaafkan diulang sampai 3 kali. Tangguhkanlah ia sampai ia saling memaafkan. Maka alangkah baiknya mulai sekarang kita memikir siapa nih yang mungkin menyakiti hati kita, yang belum kita maafkan. Sebelum masuk Ramadan, maafkan ia dan saling memaafkan agar apa? Agar ketika Ramadan tiba, hati kita tenang, hati kita lapang, kita tak memiliki kesempitan di hati lagi, sehingga kita bisa fokus beramal, fokus mengejar pundi-pundi pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala yang sangat melimpah ruah di Ramadan nanti. Oke, itu dia 7 amal yang mungkin bisa kita lakukan di Ramadan nanti. Ada niat, ada puasa, ada qiyamul lail, ada baca Quran, dan bersahabat dengannya, dengan membacanya, dengan menghafalnya, dengan mentadaburinya, dan dengan mengamalkannya. Kemudian ada umroh, dan juga ada memaafkan, dan bersedekah juga. Lalu, apakah hanya itu saja? Tidak. Tentunya amal-amal yang bisa kita kerjakan hanya itu saja. Bukan hanya itu saja. Kami hadirkan 7 itu karena melihat hadis-hadis dan dalil yang tersedia, itu memiliki keutamaan khusus yang bisa kita kerjakan terlebih di bulan Ramadan. Tapi secara umum, amal-amal apa saja, silakan kerjakan. Amal-amal kebaikan berupa zikir, sholawat, berbakti pada orang tua, menghormati guru, menyayangi orang tua, menyayangi teman, menyayangi keluarga, diniatkan karena Allah, itu akan menghadirkan pahala juga untuk kita. Jadi sekecil apapun peluang kebaikan, sekecil apapun peluang pahala yang ada, kita manfaatkan agar itu bisa menjadikan pahala untuk kita. Dengan juga tidak melupakan 7 amal utama di bulan Ramadan yang sudah sama-sama kita bahas. Lalu kalau kita sudah kerjakan, apa manfaatnya bagi kita? Kalau kita sudah mengerjakan itu semua, apa yang bisa kita rasakan? Maka kami meninjaunya menjadi 2 tinjauan. Yang pertama tinjauan ayat Al-Quran, dan yang kedua nanti tinjauan dari maqasid syariah. Yang pertama, tinjauan ayat Al-Quran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tentram dengan mengingat Allah. Dia beriman. Kemudian ia menginginkan hatinya tentram. Lalu dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, karena hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hadirin sekalian, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir itu bukan hanya sebatas kita melafadzkan subhanallah, walhamdulillah, dan sejenisnya. Yang itu memang termasuk zikir, dan zikir yang paling utama, yang memang sangat bisa menghadirkan ketenangan bagi kita. Tapi zikir di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu tak sebatas hanya demikian.
Zikir secara umum, zikrullah adalah mengingat Allah. Jadi segala amal apapun yang kita kerjakan, dan di situ kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa menenteramkan hati kita. Bahkan pada hal-hal yang bersifat duniawi. Mungkin di sini ada yang suka traveling, yang suka keliling alam, melihat alam. Ketika melihat indahnya air terjun, melihat indahnya gunung, dan di situ kita terfikirkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang hati kita rasakan? Bukankah hati kita merasa tenang? Bukankah hati kita merasa sejuk, merasa tentram? Karena kita apa? Bukan karena melihat air terjunnya, air ya cuma air aja. Bukan hanya melihat pohon, pohon cuma pohon aja. Tapi karena kita itu melihat dan mengingat zat Tuhan. Siapa yang menciptakan alam ini dengan begitu indah? Siapa yang menciptakan alam ini dengan begitu sempurna? Kita melihat langit dengan begitu keindahannya. Kita melihat alam dengan begitu sempurnanya. Kita melihat manusia dengan sempurna ciptaannya, dengan keindahan yang dia miliki. Maka kita merasa tentram dan kita merasa tenang karena kita itu mengingat siapa pencipta dan yang bisa menciptakan makhluk ini dengan begitu indah. Apalagi dengan ibadah-ibadah yang memang tujuannya untuk memberikan ketenangan pada hati kita. Padahal yang bersifat duniawi saja Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan demikian, apalagi yang bersifat ukhrawi. Maka indahnya menjadi seorang muslim. Indahnya menjadi seorang muslim adalah segala apapun yang hadir di dunia ini, di hidupnya, bisa menjadikan ia tenang, bisa menjadikan ia tentram, karena ia bisa mengkonversinya menjadi hal-hal yang bisa mengingatkan ia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa yang kita kerjakan, qiyamul lail yang kita kerjakan, umroh yang kita kerjakan, sedekah yang kita kerjakan, dan baca Quran yang kita kerjakan, itu bisa menghadirkan ketenangan bagi diri kita kalau kita melakukan karena Allah. Dan kalau kita sudah melakukan karena Allah, otomatis kita itu mengingat Allah. Dan sebagaimana Allah itu sebutkan di ayat ini, orang yang ingat Allah akan tentram hatinya, maka orang yang beramal tadi dengan ikhlas karena Allah tanpa ada maksud campur aduk materi dunia sedikit pun, maka ia pun akan merasakan yang demikian, yaitu ketenangan hati. Kedua adalah وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan Allah hadirkan jalan keluar dari setiap permasalahannya dan akan Allah beri rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan ketaatan pada Allah dan menjauhi segala larangannya. Tadi kita sudah bahas orang-orang yang puasa, dia melakukan puasa, dia akan mendapatkan pahala puasa utuh dengan syarat apa? Dengan syarat ia tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak puasa, baik segi perkataan maupun perbuatan kemaksiatan. Maka itu bisa disebut sebagai golongan orang-orang yang bertakwa. Begitu pula orang yang qiyamul lail. Orang yang qiyamul lail dengan ikhlas karena Allah dan tidak mengharapkan materi pahala dari manusia atau dunia sedikit pun, maka ia sudah mengikhlaskan dan sudah beramal karena Allah dan ialah orang yang bertakwa. Begitu pula orang yang umroh karena Allah, orang yang sedekah karena Allah, orang yang baca Quran karena Allah, dia melakukan ketaatan-ketaatan itu hanya karena Allah dan tidak melakukan kemaksiatan, maka ialah orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa itu sungguh mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mendapatkan fadilah-fadilah yang orang lain itu merasakan. Berupa apa? Berupa jalan keluar dari segala permasalahannya dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan jangan sempitkan pikiran kita dengan hanya mendefinisikan rezeki berupa uang dan materi. Rezeki ini luas sekali. Rezeki berupa ketenangan hati, rezeki berupa kecerdasan, rezeki berupa orang-orang yang menyayangi kita, rezeki berupa orang-orang yang sayang pada kita dan mencintai kita, rezeki apapun itu, hal-hal positif yang kita rasakan, atau bahkan mungkin kita merasakan hal yang kita anggap itu hal yang sempit dan musibah, tapi ia mendekatkan kita pada Allah, boleh jadi itu bisa digolong sebagai rezeki. Karena rezeki ini adalah segala yang kita rasakan dan bisa mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain jalan keluar yang kita rasakan kalau kita mengerjakan amal itu semua, dada kita sempit, tiba-tiba Allah berikan ketenangan, pikiran kita kalang kabut, tapi dengan amal yang kita kerjakan Allah hadirkan solusi dan bisa menenangkan pikiran kita. Kemudian Allah hadirkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka.
Yang ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa pada Allah, yang mengerjakan semua amal tadi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dengan niat hanya karena pahala yang akan ia raih dari Allah, dengan tidak memalingkan mata kita untuk fokus pada materi dunia dan tidak sama sekali fokus ke situ, maka ia akan Allah Subhanahu wa taala itu jadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Mungkin menurut sebagian manusia itu sulit. Mungkin bagi sebagian mata itu hal yang menyulitkan. Tapi karena Allah Maha Hebat dan Allah Maha Kuasa dan Allah izinkan untuk dia bisa melakukan hal ini, maka akan terjadi. Maka jangan heran kalau kita melihat orang-orang soleh di luar sana, orang-orang yang kedekatannya itu luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa melakukan hal-hal yang secara logika manusia biasa itu tidak masuk akal. Dari fisik yang kuat, dari akal yang hebat, dari amal yang luar biasa, dan mereka semua Allah mampukan karena apa? Karena kedekatan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin merasakan kemudahan dalam segala urusan kita, jalan keluar dari arah yang tadi sangka-sangka, rezeki dari arah yang tadi sangka-sangka, yang kesemuanya dari Allah Subhanahu wa taala, serta ketenangan hati, kerjakan amal-amal tersebut. Amal-amal yang kita kerjakan tujuannya hanya satu, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tergelincir pada niat-niat yang salah, yang itu kemudian bisa mencederai hati, pahala, dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tinjauan yang kedua, tinjauan yang kita ambil dari maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Ini terdengar asing, tapi nggak asing juga. Maksud syariah adalah hikmah-hikmah dan maksud-maksud yang Allah Subhanahu wa taala itu maksudkan ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu hukum. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu hukum, suatu perkara, suatu amal, suatu dalil, maka di situ ada maksud yang bisa diambil, yang tentunya yang bisa mengambil bukan orang biasa, melainkan para ulama. Dan para ulama membagi maqasid syariah ada 3. Yang pertama adalah maksud daruri, maksud haji, dan maksud tahsini. Daruri apa? Daruri adalah maksud-maksud atau hikmah-hikmah dari amal-amal yang itu kalau tak dikerjakan, maka ia bisa mencederai dan mencelakai kita di dunia dan di akhirat. Kita biasa mendengar hifdzuddin, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kelima itulah yang masuk dalam maksud daruri. Pada kesempatan ini kita akan membahas bukan pada daruri, bukan pada haji, tapi pada yang ketiga, yaitu adalah tahsini. Maksud tahsini. Kenapa? Karena maksud tahsini inilah makosid atau hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan berupa keindahan-keindahan agama Islam, berupa akhlakul karimah yang bisa dikerjakan oleh hamba-hamba Allah, yang kalau orang di luar Islam itu benar-benar memperhatikan bahwasannya, oh di agama Islam ada amal ini ya, yang bisa Allah Subhanahu wa taala itu berikan pada kita, maka mereka akan tertarik kepada agama Islam. Kenapa? Karena maksud tahsini ini adalah hal-hal yang berbau pada keindahan Islam dan juga akhlak karimah. Contohnya apa? Nabi Muhammad bersabda, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang muslim lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Muslim ini adalah orang yang dia mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membuktikan imannya itu dengan amal-amal kebajikan, dengan amal-amal perbuatan yang
ia kerjakan dalam kesehariannya. Bukti atau definisi yang Nabi Muhammad maksud dari seorang muslim yang kaitannya dengan muamalah adalah seorang muslim itu ia bukan hanya beramal mahdoh, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lain sebagainya, tapi lantas ia menyakiti dan melukai hati saudaranya. Tidak. Tapi seorang muslim adalah ia yang ketika bermuamalah dengan orang-orang, dan ketika ia hidup berdampingan dengan orang-orang, lantas ia itu tidak menyakiti mereka, sehingga orang muslim lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Dia sholat, dia puasa di Ramadan, dia baca Quran, dia zikir, dia umroh, dia sedekah, dia melakukan amal kebaikan yang tak terhingga jumlahnya. Tapi kalau dia menyakiti dari hati saudaranya dengan lisannya, dia mudah sekali menggunjing saudaranya. Izin Ustaz, Iya, sebentar lagi Bu. mengingatkan kepada para peserta. Ya. Mohon izin Ustaz mengingatkan kepada peserta untuk mengisi yang ingin bertanya di chat, karena nanti akan diberikan 2 pertanyaan yang akan dipilih oleh Ustaz, akan ada hadiahnya, sehingga mohon peserta kajian untuk mengisi yang ingin bertanya untuk mengisi di kolom chat. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama sekalian. Oke, jadi muslim adalah orang yang muslim lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Jadi jangan sampai kita beramal di Ramadan, tapi ketika selesai Ramadan, kita kembali lagi pada habitat kita yang mudah sekali menyakiti orang lain dengan lisan dan tangan kita. Mulai diatur bagaimana kekurangan kita, apakah lisan kita sering menyakiti orang lain, dan di Ramadan nanti peluang emas untuk kita dari sekarang mempersiapkan supaya kita bisa menjadi pribadi yang bukan hanya beramal dengan amal yang baik dan juga banyak, tapi juga bisa menjadikan kita kader-kader atau bukti-bukti muslim yang bisa menjelaskan pada orang lain, beginilah agama Islam sesungguhnya. Itu agama yang rahmatan lil alamin, yang mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Karena ini senada juga dengan yang Rasulullah SAW itu sabdakan, innama bu'itsu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kenapa menyempurnakan? Kenapa menyempurnakan? Karena pada zaman Rasulullah, orang Arab itu sudah memiliki budi pekerti yang luhur. Memang mereka menyembah berhala, tapi dari segi muamalah, dari segi budi pekerti, mereka menjamu tamu, mereka memuliakan tamu, mereka benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Lalu ketika Rasulullah SAW itu diutus, Rasulullah menyempurnakan akhlak-akhlak yang sebelumnya sudah mulia, Rasulullah sempurnakan lagi jadi tambah mulia. Maka tak bisa kita dapati kemuliaan berupa akhlak dan karakter pribadi serupa dengan apa yang Rasulullah SAW itu ajarkan dan syariatkan. Maka jangan sampai kita bisa mencederai dari nilai-nilai agama Islam yang Rasulullah SAW itu syariatkan. Rasulullah SAW menginginkan umatnya memiliki akhlak yang mulia. Jadi jangan sampai dengan ibadah yang kita kerjakan, orang melihat kita pandai ibadah, orang melihat kita orang yang gemar sedekah, orang yang melihat kita sebagai orang yang mungkin soleh dari segi ibadah, tapi jangan sampai kita menjadi orang yang dari segi muamalah, lisan dan tangan, atau bahkan muamalah lainnya, itu menjadi orang yang mencederai dari maksud diutusnya Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Dan ini juga merupakan maksud dari ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan Rasulullah lah adalah benar-benar budi pekerti yang agung. Jadi kalau kita menginginkan menjadi orang yang berakhlak mulia dengan amal-amal yang kita rasakan, maka kita melihat Rasulullah. Berapa banyak amal yang beliau Rasulullah SAW itu kerjakan. Dan betapa mulia akhlak beliau. Betapa hebat akhlak beliau. Amalnya banyak, tapi akhlaknya juga sangat mulia dan bagus sekali. Jangan menjadi orang yang amalnya banyak, tapi tak ada efek dan pengaruh dari pribadi dan akhlak yang dimiliki bagi orang muslim tersebut. Maka kita mengerjakan amal ibadah di Ramadan, harapannya kita bisa merasakan ketenangan, harapannya kita bisa merasakan
karunia Allah berupa solusi dari segala permasalahan, juga berupa nikmat-nikmat yang Allah hadirkan berupa rezeki dari tak disangka-sangka serta kemudahan dalam segala urusan. Juga yang paling utama, kita bisa mengaplikasikannya dalam wujud nyata kita berupa akhlak yang nyata kepada orang sekitar kita, terlebih orang yang terdekat dengan kita, orang tua, anak, pasangan, guru-guru, murid-murid, dan seluruh komponen masyarakat yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Buktikan bahwasanya kita bukan hanya orang yang pandai beramal dari segi ibadah, tapi kita juga orang yang pandai beramal serta mengaplikasikan, membuktikan amal tersebut dengan akhlak-akhlak yang nyata. Maka inilah bahasan kita pada hari ini. Maka kita bisa menjawab, orang yang rugi adalah orang yang ketika Ramadan itu hadir, dia tak diampuni. Begitu pula orang yang rugi adalah orang yang beramal di Ramadan, tapi ia tak memiliki wujud nyata berupa pengaplikasian dalam akhlak yang ia hadirkan pada orang lain. Maka kalau nggak mau rugi, kita beramal di Ramadan, kita maksimalkan kesempatan di Ramadan untuk beramal secara maksimal dari segala macam ibadah yang ada. Kemudian kita mendorong diri kita supaya bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter dan akhlak budi pekerti yang luhur, seperti yang Rasulullah itu ajarkan dan contohkan pada kita. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menghadirkan kebaikan untuk diri kami pribadi khususnya dan jamaah umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, kami kembalikan kepada Bunda Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz tausiahnya. Saya infokan sekali lagi kepada peserta kajian untuk mengajukan pertanyaannya karena nanti akan dipilih 2 pertanyaan dan akan mendapatkan hadiah. 2 pertanyaan yang dipilih nanti akan dipilih oleh Ustadz. Baik, saya baca dulu pertanyaan yang pertama. Ustadz, lebih pilih yang mana baiknyakah pulang kampung silaturahmi orang tua dengan iktikaf di masjid? Mohon penjelasannya Ustadz. Baru 1, Bunda sekalian yang ingin mengajukan mohon diisi kembali. Silakan Ustadz. Baru 1 pertanyaan yang masuk. Lebih pilih mana baiknya pulang kampung silaturahim ortu dengan itikaf di masjid? Itikaf di masjid yang ada di kampung ortu. Betul. Jadi silaturahim ke orang tua sebelum 10 hari Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di pagi harinya sampai maghrib itu di rumah, ketika di malam hari maghrib sampai subuh itu di masjid untuk mengejar apa? Mengejar Lailatul Qadar. Karena ini 2 yang tidak bisa dinegasikan, bisa dikombinasikan saja. Pulang kampung kemudian itikaf di masjid yang dekat dengan rumah orang tua. Allah bisa. Silakan pertanyaan berikutnya. Oh, ini sudah masuk Ustadz, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana caranya menghadapi keluarga atau saudara yang lisannya kadang menyakiti kita. Bagaimana caranya untuk lebih sabar? Pertama, sabar itu merupakan hal yang instan. Dia perlu dilatih dan perlu diperjuangkan. Sebagaimana kita mungkin memperjuangkan apa yang kita impikan di dunia ini dengan secara maksimal, maka kalau kita bisa mendapatkan sabar, kita bertekad untuk memperjuangkannya. Dengan cara apa? Dengan sabar. Oke, itu pertama. Intinya sabar adalah hal yang tak bisa dirasakan dengan instan, butuh perjuangan untuk bisa mendapatkannya. Kemudian yang kedua, kita tidak dihisap atas perilaku orang lain, melainkan kita dihisap atas perilaku diri kita sendiri. Kita meraih pahala dan dosa itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan dan respon apa yang kita itu berikan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di hidup kita. Maka dari cacian, dari hinaan,
dari gunjingan dan perkataan yang orang lain itu berikan pada kita, itu sejatinya tidak bisa mengurangi kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala asal kita meyakini satu hal. Meyakini bahwasannya hati ini punya saya dan saya hidup di dunia ini berhak untuk merasakan keindahan-keindahan dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Maka kalau saya mau merasakan ketenangan, saya mau merasakan kebahagiaan, saya harus bisa tidak peduli pada komentar, pada cacian, dan lisan-lisan orang lain. Karena apa? Karena sejatinya itu tak bisa menyakiti dan mengurangi kadar kemuliaan saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia bisa menambah kemuliaan saya. Maka yang bisa dipahami adalah hati kita itu sangat sensitif. Maka buatlah ia itu kuat dengan cara kita bersikap bodoh amat. Dengan cara kita bersikap apatis terhadap hal-hal yang bisa menyakiti diri kita. Kita harus bersikap kuat dan menghadirkan rasa kuat itu di hati agar ketika cacian, hinaan, perkataan orang lain itu mendatangi kita, kita sudah bisa mendepaknya atau mementalkannya hingga tak mempengaruhi kondisi hati kita. Maka caranya adalah dengan menanamkan konsep bahwasannya hati ini sensitif dan komentar orang tak bisa kita kontrol, maka yang mesti diatur adalah diri kita sendiri. Kuatkan hati kita, anggap saja segala yang datang dari manusia itu tak ada nilainya, karena yang benar adalah yang baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi saya mengerjakan kebaikan dan kebenaran, serta memang ini benar, mau orang lain komentar apapun, saya nggak peduli. Yang saya kejar adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kembali kepada keikhlasan. Kalau kaitan dengan amal, maka kaitannya dengan ikhlas. Kalau ia benar-benar ikhlas dan niatkan karena Allah, maka ia tak peduli apa komentar manusia, apa komentar makhluk, dan apa komentar cacian yang mungkin ia dapati. Karena sejatinya dia beramal bukan untuk makhluk, tapi ia beramal untuk Allah. Maka jawaban saya adalah yang pertama, latihlah kesabaran itu dengan berproses, dimulai dengan mencoba terus senantiasa mengikhlaskan hati karena Allah dalam beramal, dan mencoba apatis terhadap apapun yang orang lain itu berikan pada kita. Allah alam bisawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jadi intinya Gambar saya ini ya, kedap-kedip ya? Udah. Betul Ustadz. Sepertinya jaringannya agak terganggu Ustadz. Gak paham. Jadi dari kemarin harus... Zoom seperti ini terus. Tapi suaranya jelas ya? Suaranya alhamdulillah. Tadi sempat putus-putus Ustadz. Oke. Ya, mohon maklum ya, saya di negeri gurun. Terima kasih Ustadz jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada 2 pertanyaan lagi. Ada 3 Ustadz pertanyaannya. Ustadz, amalan apa yang bisa dilakukan perempuan semasa haid saat Ramadan? Selanjutnya, izin bertanya, seandainya kita ada rezeki mau berbagi, sebaiknya di awal bulan puasa atau mendekati Lebaran. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah sama besarnya pahala untuk orang yang mendengarkan murotal atau menyimak Al-Quran dengan membaca Al-Quran? Karena jika saya sebagai ibu rumah tangga pada saat bulan suci Ramadan, biasanya sibuk dengan memasak menu Ramadan untuk berbuka puasa. Saya suka mendengarkan murotal Al-Quran jika sedang sibuk di dapur atau memasak. Dan selanjutnya, kalau kita bersedekah lebih baik banyak untuk satu penerima sedekah atau cukup minim tapi untuk banyak penerima sedekah. Dan saya infokan juga kepada peserta kajian, mungkin pertanyaannya saya batasi sampai sini dulu karena mengingat Ustadz ada acara setelah ini ya Ustadz. Iya, saya ada ujian setelah ini. Baik. Masuk ruangan ujian. Jam 8. Iya, silakan Ustadz, pertanyaannya sudah saya bacakan. Oke, saya mulai dari yang Avantis bagaimana supaya bisa menghatamkan Quran dengan tenang karena sambil ngomong anak yang kecil-kecil 4 orang di rumah. Kalau, oke, bismillah. Kalau kita ingin menghatamkan
1 kali di 1 bulan Ramadan, maka kalau dirasa berat untuk bisa membaca dalam 1 juz di 1 waktu, kita bisa mau membaginya. Dari 24 jam yang dimiliki, sehari itu ada 20 halaman yang bisa kita baca, yang mesti kita baca. Dan 1 halaman kurang lebih 5 menit, 3-5 menit. Maka kita dalam sehari kurang lebih hanya membutuhkan waktu 30-60 menit untuk bisa menghatamkan 1 juz. Ini kalau targetnya bisa menghatamkan 1 juz. Kemudian kita bisa atur di waktu sholat kita. Kalau ini ibu sedang memomong anak kecil yang berjumlah 4 orang, maka bisa dikondisikan ketika mereka istirahat. Karena sejatinya kalau ingin pahala dan capaian yang besar, tentunya butuh effort yang besar juga. Kalau ingin effort yang beda dari orang lain berupa pahala dari ngomong anak kecil 4 orang, itu pahalanya agung sekali. Tapi kalau di luar ngomong anak kecil 4 orang itu ingin mendapatkan pahala khatam Quran, maka tentunya butuh penyesuaian fisik yang butuh dilakukan. Jadi harus siap capek, dimulai dari bangun ketika mereka sedang tidur, atau begadang ketika mereka sudah tidur, meluangkan waktu untuk bisa tercapai target dalam sehari bisa khatam 1 juz, itu bisa dilakukan. Nanti ibu silakan atur waktunya, bagaimana bisa khatam atau selesai 20 halaman target sehari dengan kondisi yang ibu miliki. Karena insya Allah saya yakin dengan 24 jam yang dimiliki, dengan berbagai macam situasi dan kondisi, kita bisa meluangkan 30-60 menit saja untuk membaca 1 juz tersebut. Kemudian yang kedua, amalan apa yang bisa dilakukan perempuan semasa haid saat Ramadan? Yang dilarang untuk perempuan haid adalah sholat, tawaf, dan baca Quran. Sisanya silakan dikerjakan. Sedekah silakan kerjakan. Atau itikaf juga dilarang ya. Sedekah silakan kerjakan. Zikir silakan kerjakan. Kemudian puasa tentu dilarang. Kemudian berbakti pada orang tua, berbakti kepada suami, mengurus anak, mengajar ilmu pengetahuan, dan sedekah-sedekah lainnya, gambaran sedekah-sedekah umumnya, intinya ibadah-ibadah, amal-amal di luar puasa, di luar sholat, di luar baca Quran, di luar tawaf, di luar iktikaf. Indahnya agama Islam itu amal ibadah, pahala amal ibadah bisa dirasakan bukan hanya dari ibadah makhdhah saja. Dari muamalah pun kita bisa merasakannya. Maka silahkan dimanfaatkan, silahkan diatur amal-amal apa saja di luar yang tadi saya sebutkan yang dilarang, dan dimaksimalkan dalam penunaiannya. Kemudian, jika seandainya kita ada rezeki, kita mau berbagi, sebaiknya awal bulan puasa atau mendekati Lebaran. Sejujurnya, seluruh waktu di Ramadan itu mulia. Dari hari pertama sampai hari terakhir di bulan Ramadan itu mulia. Jadi baik di awal, pertengahan, atau akhir di Ramadan, kalau mau bersedekah, itu mulia. Tetapi bertambah kemuliaannya jika kita bersedekah di 10 malam terakhir. Dengan harapan apa? Dengan harapan amal sedekah kita tersebut bisa bertepatan dengan hadirnya Lailatul Qadar. Jika demikian, maka kita akan mendapatkan pahala sedekah yang seakan-akan kita bersedekah lebih dari 1000 bulan. Jadi Ramadan semuanya mulia, mau awal, tengah, akhir itu mulia, tapi di puncaknya kemuliaannya ada pada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian, apakah sama besarnya pahala untuk orang yang mendengarkan murotal, menyimak dengan baca Quran, menyimak dengan baca Quran? Oke. Jadi, dalam beramal, memang kita bisa menjadikan pahala sebagai referensi kita. Apa kita ingin beramal amal ini atau tidak? Karena pahala yang sudah Allah siapkan. Tapi di balik itu, ada satu hal dalam ruang lingkup besar yang umum yang bisa kita perhatikan. Itu bagaimana kita memanfaatkan waktu kita itu tetap pada koridor yang Allah Subhanahu wa taala itu sukai dan syariatkan. Maka jika ibu sedang memasak dan memilih untuk bersamai agenda masak tersebut dengan mendengarkan murotal Al-Quran, maka tentunya ini ada pahala tersendiri. Itu pahala dari mendengarkan Al-Quran
dan juga pahala masak yang itu bisa bernilai sedekah bagi keluarga dan orang terdekat. Beda halnya kalau misalkan ia memang memiliki hafalan Quran dan dia mendengarkan sambil murojaah hafalan yang ia miliki, maka ia bisa mendapatkan pahala dari tiap huruf yang ia lafadzkan. Karena kalau kita berkata atau membicarakan hadis yang tadi kita bahas, man qara'a harfan, itu adalah maksudnya membaca. Jadi tentunya berbeda orang yang mendengarkan dengan orang yang membaca. Tapi jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala itu Maha adil. Allah tahu isi hati kita, Allah tahu maksud kita. Kita mendengarkan murotal ini dengan maksud dan tujuan kita bisa mengisi waktu kita dengan bersahabat dengan Al-Quran. Dikala kita sedang masak pun kita tetap membersamai Al-Quran. Maka insya Allah pahala mulia akan tetap Ibu hadirkan, cuman kadar pahalanya Allahu a'lam. Selain ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus dalam beramal, untuk pahala selain ke Allah aja ya. Oke, kemudian kalau kita bersedekah, lebih baik banyak untuk satu penerima sedekah atau cukup atau minim tapi untuk banyak penerima sedekah. Lebih baik satu penerima saja ya, tapi mencukupi kebutuhannya, atau banyak ke orang-orang tapi atau mungkin sekedarnya. Disesuaikan saja dengan yang dimiliki dan keadaan orang yang menerima. Kalau menurut pandangan saya, pahala yang terputus ya. Dari yang mana, Bu? Terputus dari yang mana ya? Pak Ustadz. Lanjut aja dulu. Oke. Tapi yang tadi jawaban tadi jelas ya? Jelas, Ustadz. Jelas, Ustadz. Disesuaikan saja dengan kondisi keluangan harta kita atau keluangan nikmat kita dengan keadaan orang yang menerima. Jika memang orang yang menerima satu orang ini benar-benar mendesak sekali kebutuhannya, yang kalau kita tak segera penuhi itu akan berdampak kepada keselamatan hidupnya atau pada keberlangsungan hidupnya, maka sungguh ketahui pahala ini sangat-sangat besar sekali. Karena barang siapa yang menghilangkan kesulitan pada orang yang beriman di dunia, maka akan Allah hilangkan kesulitannya pada orang tersebut di akhirat. Tapi kalau misalkan kita mendapati orang-orang yang akan menerima ini keadaannya sama semua, tak ada yang mendesak, maka itu pun kembali pada keikhlasan hati kita. Sungguhnya pahala yang kita dapatkan itu bergantung pada keikhlasan hati kita. Jadi berapapun harta yang diberikan, jumlah apapun orang yang menerima, pastikan kita yang ikhlas. Jangan pandang orang banyak atau sedikit, jangan pandang harta banyak atau sedikit, itu mempengaruhi kadar pahala. Cuman yang paling utama adalah bagaimana kita mengarahkan itu semua dengan hati yang benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekian. Terima kasih. Silakan Bunda Heti. Putus. Sepertinya terputus. Ustadz, saya bantu untuk pilihan pertanyaan yang menurut Ustadz yang menarik, yang mana itu Ustadz? Biar kami akan kasih 2 hadiah. Tapi jawabannya jelas nggak dari tadi suaranya? Jelas Ustadz? Jelas ya. Oke, saya pilih dulu ya. 2 ya? Atau 5? Betul. 2. Saya pilih 2 ya. Yang menanyakan tentang bagaimana menghatamkan Quran sambil ngomong anak yang kecil 4 orang. 1. Kemudian yang kedua, orang yang mendengarkan murotal ketika sedang masak. Baik, kepada Kak Nurul Lutfia dan Kak Nisa,
bisa di-share nomor telepon atau WA yang bisa kami hubungi untuk meminta alamat. Nanti hadiah akan dikirim. Syukron. Mbak Heti. Mbak Heti. Bisa dilanjut, Mbak? Bisa diklik dulu. Iya baik, Ustadz, nanti mohon kepada yang sudah penanya yang sudah dipilih oleh Ustadz untuk mengirimkan nomor WA-nya kepada panitia untuk teknis penyerahan hadiahnya. Mohon maaf Ustadz, tadi sudah dipilih hadiahnya Ustadz yang untuk 2 orang? Sudah, Mbak. Sudah. Oh sudah, baik. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Masya Allah, tabarakallah Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz dan semoga UAS Ustadz akan mendapatkan nilai yang terbaik dari Allah. Dan semoga ilmu yang telah diajarkan dapat kita amalkan dan kita dapat mempersiapkan Ramadan dengan cara yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada hadirin kajian online Daurah Spesial Ramadan atas atensinya. Semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama panitia undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kajian pagi hari ini ada yang kurang berkenan. Dan saya izin menginformasikan juga untuk kajian Daurah Spesial Ramadan online berikutnya, Bunda jangan sampai ketinggalan. Dan akan ada kajian offline pada tanggal 16 Maret 2023 bersama Babe Haikal. Dan kepada seluruh hadirin sekalian dipersilahkan untuk membagikan link kajian ini ke keluarga atau kerabat masing-masing. Dan jika link Zoom sudah penuh kapasitasnya, maka kajian ini juga dapat diakses melalui live streaming kanal YouTube dan IG kami yaitu @wanita_al-irsyad Bekasi dan PB Wanita Al-Irsyad di YouTube channel. Jangan lupa untuk memfollow dan mensubscribe akun IG dan YouTube kami agar hadirin sekalian dapat selalu terupdate dengan jadwal kajian-kajian berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bunda, terima kasih Ustadz. Izin pamit ya. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses ujiannya Ustadz. Sukses Terima Ustadz. kasih Bu. Amin.